Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Selvina. Alamat rumah saya Jalan Haji Ismail Harap, Kampung Sipilok. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang komponen-komponen strategi pembelajaran. Disusun oleh saya sendiri yaitu Nola Selvina, mata kuliah strategi pembelajaran, prodi sejarah semester 2. Dosen mata kuliah Bapak Heri Effendi, SPD MPD. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, tahun ajaran 2022-2023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu komponen strategi pembelajaran dibagi menjadi 8, diantaranya adalah 1. Tujuan pengajaran, 2. Guru, 3. Anak didik, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kegiatan pembelajaran, 6. Lingkungan, 7. Bahan dan alat evaluasi, dan 8. Suasana evaluasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu yang 8 metode tersebut yang tadi. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pedoman sekaligus sebagai sarana yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Perjalanan atau proses belajar mengajar berpangkal dari jelas tidaknya perumusan tujuan pengajaran, yaitu banyaknya perumusan tujuan yang akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara langsung, mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. 2. Guru. Guru adalah komponen yang sangat penting menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru yang bagus dan ideal, suatu strategi tidak mungkin bisa diaplikasikan. Keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada kepiawaian guru dalam menggunakan metode dan teknik pembelajaran tersebut. 3. Anak didik atau siswa. Menurut Duncan, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswanya, meliputi sebuah latar belakang siswa, jenis kelamin siswa, tingkat sosial ekonomi dari keluarga, bagaimana mereka berasal, dan sebagainya. Kepribadian siswa bermacam-macam, ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka bicara dan yang kreatif, keras kepala, manja, dan sebagainya. Anak didik atau siswa adalah organisme yang unik, berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, tetapi jarak dan perkembangan setiap aspek kepribadian anak pada aspek tidak selalu sama. Selanjutnya, 4. Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap proses pembelajaran, misalnya media, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya melalui menuju jalan sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain-lain. 5. Kegiatan pembelajaran. Pola umum kegiatan pembelajaran adalah terjadinya interaksi antara guru dan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya. Guru yang mengajar, anak didik yang belajar. Maka guru adalah orang yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar anak didik. 6. Lingkungan. Dilihat dari dimensi lingkungan, ada 2 faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu faktor organisasi kelas, yang di dalamnya meliputi jumlah siswa dalam satu kelas, merupakan aspek penting yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran berlangsung. Faktor iklim sosial, yaitu keharmonisan hubungan antara orang-orang yang dalam proses pembelajaran. Iklim sosial ini dapat terjadi secara internal dan eksternal. Antara lain sosial psikologis. Secara internal adalah hubungan antara orang yang terlibat dalam lingkungan sekolah, misalnya iklim antara guru, bahkan guru-guru dengan pemimpin sekolah. Selanjutnya ada 7. Bahan dan alat evaluasi. Bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat dari dalam
kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan ulangan mereka. Biasanya bahan pelajaran ini sudah dikemas dalam bentuk buku paket yang akan dipakai atau dikonsumsi oleh anak didik tersebut. Setiap anak didik dan guru wajib memiliki buku paket tersebut untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. 8. Suasana evaluasi. Pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Semua anak didik dibagi menurut kelas masing-masing dan tingkatnya masing-masing. Jadi sekaligus besar kecilnya jumlah anak didik yang dikumpulkan dalam kelas akan mempengaruhi suasana kelas. Sistem silang adalah teknik lain dalam mengkelompokkan anak didik dalam rangka evaluasi dalam kelas. Sekian dan terima kasih dari video saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.